gitu. Nah, gimana teman-teman bisa mengaplikasikannya? Ya mungkin sama pasangan masing-masing bisa bikin Google Sheet atau mungkin catat di kertas gitu ya. Jadi di-review sama-sama tiap bulan sehingga semangatnya tetap ada. Ya kan kalau cuma nabung nggak pernah kelihatan, nggak pernah di-review kan kita nggak bisa ya semangatnya nggak ada gitu ya. Untuk manusia kan kita perlu visual ya, kita perlu melihat goal kita tuh udah sampai sejauh mana. Nah itu yang aku lakukan sama sama istriku gitu. Nah dengan kita fokus itu juga jadi lebih gampang untuk menolak keinginan-keinginan yang nggak ada hubungannya sama goal tersebut. Jadi tiba-tiba aku pengen beli apa gitu ya, sepatu baru kah, beli PS5 kah, beli apa gadget gitu. Nah bukannya nggak boleh beli gadget ya, cuman saat ini goal aku dan istri adalah bebas finansial gitu. Jadi gadget itu Hmm, jadi nomor kesekian gitu. Nah tentunya bukan financial prioritas goal, ya. betul betul betul. Nah poinnya bukan nggak boleh beli gadget sekali lagi. Kalau goal kamu sekarang beli gadget, ya boleh juga, tapi harus fokus gitu. Kalau memang mau beli gadget ya fokusin ke beli gadget satu-satu gitu. Jadi balik lagi ke tipsnya, pertama budgeting, ya budgeting dengan kamu Mhm. budgeting kamu bisa berkaca, kamu sekarang sehat atau tidak keuangannya. Budgeting tuh simple sekali ya, tinggal 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 apa income-nya berapa, pengeluarannya berapa, ada selisihnya apa enggak. Itu aja simple gitu ya, bukan bukan rocket science. Terus setelah budgeting, kamu baru goal setting. Nah, goal setting ini kamu bisa ngobrol sama pasangan atau mungkin sama diri sendiri, cek gitu. Tahun ini tuh aku mau capai apa, aku mau beli apa, aku mau lakukan apa yang butuh uang gitu ya. Jangan kita nggak ngomongin uang atau kita kita lebih apa misalkan kan aku suka denger ya orang bilang nggak usah lah bicara uang-uang itu mata duitan banget gitu ya, atau nanti Tuhan juga sediakan gitu, Tuhan pasti sediakan pada waktunya gitu ya. Amin, disediakan pada waktunya gitu, tapi kita juga manusia kan punya hikmat ya, kita punya punya akal Iya, pikiran, akal budi untuk mendesain apa yang kita mau gitu. Jadi akal budi ini kan juga Tuhan yang kasih gitu ya. Jadi iya betul jangan jangan betul. lupa dimanfaatkan juga akal budinya, jangan hanya berdoa, kan ora et labora ya, berdoa dan berusaha. Jadi nggak apa-apa kok ngomongin uang sama pasangan, itu justru harus terbuka sekali supaya kalian sehat gitu hubungannya gitu. Itu sih mungkin tips dari aku. Dan mungkin satu lagi, jadi 3 tips ya. Yang pertama budgeting, kedua goal setting. Nah yang ketiga ini berusaha increase income. Nah berusaha increase Hmm, income caranya beda-beda dan agak susah diajarin. Dan kalau kata Klau ya um, apa apa namanya, lebih mudah memang mengontrol pengeluaran ya daripada meningkatkan penghasilan. Tapi menurutku penting mhm. juga teman-teman berpikir gimana caranya biar incomeku bisa naik gitu. Caranya macam-macam gitu ya. Aku bisa bilang kalau mungkin aku dan Claudia, kita caranya adalah kita pindah apa kita kita kejar karir di kantor. Kalau ada promosi kita ambil, kalau ada kesempatan kerja di tempat yang lebih bagus secara uangnya ya kita ambil. Kita nggak muluk-muluk gitu ya. Memang memang punya target penghasilan, kita pengen hidup di standar penghasilan tertentu dan itu kita kejar gitu. Kita nggak malu-malu kalau ditanya pas apa interview sama HRD gitu, ya salah satu faktornya uang ya, ya sampaikan nggak apa-apa gitu. Memang nggak perlu muluk-muluk lah gitu. Memang kita perlu perlu peningkatan penghasilan. Tapi juga misalkan teman-teman kak aku nggak suka ngantor, aku sukanya dagang gitu misalkan, ya nggak apa-apa juga, kalian berdagang lah dengan baik gitu. Sehingga pelanggan senang, sehingga cuannya banyak, jadi penghasilannya meningkat. Itu pun juga diperbolehkan gitu. Maksud aku meningkatkan penghasilan itu jalannya banyak. Yang penting kita mesti Mhm. usahakan gitu. Jadi mungkin itu kali 3 tipsnya ya yang aku bisa bagiin. Budgeting, goal setting, sama terakhir adalah increase income ya, kok ya. Betul betul. Biar Mm-mm. oke. Ini ada yang nanya nih. Boleh boleh. Yuk. Biasanya pas praktik ada aja gangguan duniawi kosem, kayak diskon Mm. gede-gedean gitu. Eh, Oh. diskon gede-gedean tuh kayak menurut aku tuh senjata bermata dua ya. Either you're a smart buyer atau kamu kelepasan boros. Betul Tapi betul betul. sebenarnya salah nggak sih kita manfaatin kayak gitu? Kan Iya. ini biasanya kalau cewek-cewek ya, aduh diskonnya gede, ya udah beli aja dulu, kan kita smart buying kan, Mm. biar lebih hemat Cin, jadi kita beli aja dulu sekarang. Emang butuh
ya siapa tahu nanti butuh. Hmm, Tapi di sisi ya, lain, ya mungkin benar juga kita bisa sampai menghemat berapa persen gitu. betul, betul. Aku sih agak susah ngomong sebenarnya ya, karena namanya diskon dan buying behavior itu beda-beda tiap orang gitu. Tiap tiap orang punya prioritas yang berbeda-beda terkait apa yang dia mau beli. Kayak contoh gadget ya, di keluargaku aja, aku dan Cloud tuh bertolak belakang. Kalau Hmm. aku kepengennya gadget tuh selalu yang terbaru, karena aku kan rajin konten gitu ya, nulis lah, bikin video, syuting segala macam. Kalau gadget udah berat dikit tuh hilang flow-nya gitu. Kalau lagi ngonten tiba-tiba hang handphonenya atau kenapa-napa, memory full kan bete ya gitu ya. Jadi buat Ya. aku penting untuk punya gadget yang smooth gitu. Nah, caranya ya misalkan beli gadget baru atau langganan apa, misalkan aplikasi apa yang membuat aku lebih efektif kerjanya dan segala macam. Aku willing to spend money di situ gitu. Nah, tapi kalau Claudia, gadget gadget itu kalau bisa dipakai sampai mati. sampai sampai gadgetnya mati sendiri, rusak gitu kalau bisa gitu. Jadi dia begitu, aku begini. Nah, apa, jadi dia geleng-geleng tuh kalau lihat aku beli handphone apa gaya banget, pakai pakai Apple katanya, udah kayak orang banget katanya. Kalau kalau laptop apa ini handphone Apple semua gitu katanya. Ya memang aku nyamannya di Apple gitu, tapi Hmm. di sisi lain dia juga punya dosa-dosanya ibaratnya gitu ya. Dosa-dosa keuangannya juga ada. Misalkan dia suka tas branded gitu ya. Yang aku nggak bisa ngerti gitu. Buat aku tas ya tas buat buat bawa barang. Yang penting ya kalaupun barangnya masuk kresek, aku bawa deh pakai kresek gitu ya. Yang penting kan kebawa ke jinjing tuh barang. Tapi buat istriku penting. Jadi kita berusaha saling menghormati tuh gitu, saling menghormati perbedaan Hmm. masing-masing. Dan yang penting adalah dibudgetin gitu. Jadi oke, kalian mau belanja gitu kan, kalian mau shopping, Hmm. nggak apa-apa, manusiawi kok mau shopping. Yang penting dibudgetin shoppingnya. Jadi miliki rencana, goal. Kalau kalian punya goal yang duniawi nggak apa-apa. Misalkan tahun ini aku mau beli tas Coach atau aku mau beli tas Kate Spade atau apa. Tuh kan gue jadi hafal kan merek-merek tas, ketahuan kan dari istri gue. Apa aku mau beli Hermes tahun ini, itu masih lama, mungkin agak mahal ya. Ya apapun itulah. Atau yang cowok mungkin mau ganti gadget atau mau beli apa, motornya mau diapain gitu, atau mau ganti mobil gitu. Nah, nggak apa-apa. Maksudnya justru nggak diomongin, malah malah munafik kitanya gitu. Karena manusia tuh pasti ada sisi duniawinya, ada sisi, kan ada sisi spiritualnya gitu ya. Kita berdoa, Hmm. kita meditasi gitu kan, kita cari ketenangan jiwa kan, itu spiritual. Sisi duniawimu juga ada, dan itu nggak apa-apa. Itu selama jalanmu masih napak tanah, kamu akan memiliki sisi duniawi, dan apa, akan mau spend money untuk hal itu. Dan nggak usah menolak sisi itu, justru budgetin aja. Jadi yang kita lakukan, aku harus punya budget untuk gadget ya. Kalau kalau Hmm. apa, mungkin mungkin kalau handphone aku nggak budgetin angka, tapi lebih ke aku bikin janji gitu. Oke, aku hanya upgrade handphone paling cepat itu 4 tahun misalkan. Jadi pakai sampai agak agak berat dikit, ganti itu. Dan itu sepakat sama istri. Istri, ya kita set angka gitu. Oke, kamu mau tas ini, range harganya segini, ya udah kita set angkanya segini gitu. Jadi uang itu jadi alat ya buat kita ya. Maksudnya Hmm. bukan bukan jadi objek yang tabu yang nggak bisa diomongin, tapi jadi alat untuk kita bisa mengelola keinginan kita gitu. Dan keinginan duniawi, fine, it's totally fine gitu. Apalagi kalian anak-anak gaul Jakarta, anak gaul Senopati dan sekitarnya kan butuh tas cantik buat party ya. Silakan beli Senoparty ya. Senopati ya kan. Tongkrongannya harus cetar dong kalau masuk ke apa klub gitu ya. Jadi nggak apa-apa, silakan dibudgetkan. Tapi ya namanya muda, gue juga pernah muda. Itu gue juga pernah keluar masuk klub, main-main gitu ya. It's okay, have fun, enjoy gitu. Tapi ya itu, budgeting and prepare for the consequences gitu. Semuanya ada harganya gitu. Ada harga untuk segala sesuatu, and it's totally fine if you want to spend money on what you want.
it's your own money gitu ya. Kecuali duitnya dapat dari sugar daddy, nah lain cerita nih. Tapi kamu kan kerja kan, kita semua kerja, kita semua usaha gitu ya. Jadi I think as long as you're responsible, as long as you know what you want, dan nggak ngerepotin orang lain, ya use your money the way you want it gitu. Menarik, menarik, menarik. Karena aku juga setuju sih. Ya mungkin kalau banyak orang bilang sekarang tuh kayak ya buat self reward, Cin. No, not really about that gitu. Aku setuju. Ada saatnya kita memang harus dibajetin sih, memang harus dibajetin apa yang kita butuhkan untuk operational kita, cicilan, tagihan, dan juga emang apa yang kita mau gitu. Dan sebenarnya diskon bisa menjadi tools kita mencapai itu, tapi kalau kita bablas, kita nggak ngebudgetin lebih dari itu, ujung-ujungnya malah kita jauh dari goals-nya kita itu sendiri. Oke, baik. Ini adakah yang ingin bertanya? Karena kayak menurut aku kita diskusinya hari ini sangat sangat menarik sih diskusi kita. Walaupun ada beberapa kendala teknis, tapi dapat banget semuanya gitu. Yang pertama kita harus bikin tujuan keuangan realistis gitu kan. Kita seimbangkan dengan kemampuan kita. Kalau misalnya begitu ya, kita apakah menambah pendapatan kita ya memang gak muluk-muluk di luar goals big besarnya, ada juga mungkin hobi atau sesuatu yang kita inginkan, tetapi prioritizing lagi gitu, goalsnya kita tuh apa, stick to it, disiplin. Jadi nggak sembarangan kita spend keuangan kita, pendapatan kita itu untuk hal-hal yang apakah sebenarnya itu cuma complementary, kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Karena primary kita balik lagi ke goals, disiplin untuk ada habit menyisihkan uang gitu. Betul. Buat teman-teman dan juga sobat treasury nih, kita udah mulai ada di ending acara kita ya, ada di Treasury Cetar, cerita dari pakarnya yang kali ini kita berkolaborasi dengan Kosem. Thank you banget Kosem untuk semua wejangan-wejangannya, inputnya, cerita-ceritanya dari Kosem dan juga Mbak Claudia itu menarik ya. Perjalanan keuangannya dan goals kalian, sharing keuangannya, keterbukaannya. Untuk terakhir nih, ada pesan-pesan nggak Kosem untuk semua yang nonton? Oke. Pesan mutiara terakhir. Oke. Iya, aku sekali lagi apa yang aku share sama istri gitu ya. Kalau teman-teman cek di platform kita di YouTube, di Instagram, itu semua journey kita apa adanya. Jadi teman-teman akan menemukan kebodohan kita juga di situ dan cerita-cerita yang kurang menyenangkan juga di situ, kayak pernah salah beli rumah lah, pernah akunya juga boros terus jadi hemat, gimana journey-nya gitu. Jadi apa namanya yang aku mau mungkin teman-teman ingat gitu ya dari sesi ini adalah perjalanan keuangan itu sama kayak kita tumbuh dewasa gitu. Akan ada masa-masa dodolnya, pasti ada gitu, tapi yang penting kita mau mendewasakan diri, karena ya namanya keuangan itu kan masing-masing gitu. Jadi kayak menurutku kurang lebih kayak bisa bilang agama nggak ya gitu. Jadi habit kita membangun keuangan itu yang akan menentukan nanti itu hari tua kita kemana gitu. Kita bisa hidup dengan nyaman, dengan enak di hari tua, atau malah susah gitu secara keuangan. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang dimanapun teman-teman berada gitu ya, yang tadi mungkin baru bisa nabung 5%, baru bisa nabung 10%, atau udah bisa lebih gitu, selamat. Dimanapun teman-teman berada on your journey, tetap mau belajar, tetap mau buka diri untuk lebih melek keuangan, karena kalau nggak kalian yang ngurusin keuangan kalian, ya nggak ada orang lain lagi gitu yang akan ngurusin. Dan ingat tadi treasury mulai dari 5.000 aja gitu ya, lebih murah dari es boba, mulai dari kopi susu.